Cek cek 1 2 3. Oke. Hai kaum barbar, apa kabar semuanya? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Nah, di film ini saya akan menceritakan alur cerita film Men in Black International, dimana film ini adalah sequel film-film Men in Black 1-3. Nah, pastinya kalian gak asing kan sama Men in Black. Soalnya dulu film ini pasti mewarnai malam-malam hari kalian di TV, apalagi untuk anak-anak tahun 90-an ya. Kalau nggak salah dulunya sering banget diputar di bioskop Trans TV. Nah, yang belum tahu film ini, saya bakalan jelasin sedikit. Film ini menceritakan tentang serangan alien jahat di muka bumi dan terciptalah sebuah organisasi keamanan alam semesta, Men in Black, di mana tugas mereka menyelamatkan alam semesta dari serangan-serangan alien jahat, namun dengan diam-diam dan masyarakat umum tak boleh tahu. Jadi ini kita sebut sebagai agen rahasia. Keren gak tugasnya? Keren dong pastinya. So biar gak spoiler, tanpa berlama-lama kita menuju ke filmnya. Check this out. Di awal film kita bakalan diperlihatkan pada kedua agen, yaitu Agen H dan Agen T. Agen H adalah salah satu agen terbaik yang memiliki paras tampanan mempesona yang membuat semua alien betina pada becek saat melihatnya. Dan ia digadang-gadang akan menjadi pengganti pemimpin mereka, yaitu Agen T. Nah, sedangkan Agen T ini adalah agen profesional yang telah lama menjadi anggota MIB dan salah satu pemimpin besar yang berpengaruh dalam menyelamatkan bumi. Dan sekarang mereka sedang berada di Italia, tepatnya di Menara Eiffel. Mereka mendapatkan tugas untuk membunuh alien terkejam di alam semesta, yaitu Hive. Hive adalah penjahat terkejam di alam semesta, dan Hive datang ke bumi melalui portal waktu atau lubang cacing yang berada di puncak Menara Eiffel. Nah, di sini saya baru tahu tujuan Menara Eiffel itu diciptakan dan buat apa fungsinya. Hive bertujuan untuk datang ke bumi dan menguasai bumi. Singkat cerita, Agen T dan Agen H segera naik ke atas Menara Eiffel, tetapi di sana ada kedua pasangan yang sedang ingin mesra-mesraan. Lalu Agen H segera menetralkan mereka dan menyuruh mereka turun ke bawah dan lanjut mesra-mesraan di bawah. Kemudian para agen masuk ke dalam ruangan, tetapi saat Agen H berusaha membuka pintunya, ia malah terhantam pintu ruangan yang meledak dan terlempar jatuh. Namun untungnya Agen H masih selamat karena menggantung di sebuah lift yang sedang berjalan dan kembali bertemu dengan kedua pasangan tadi. Lalu ia menetralkannya lagi tentunya. Kemudian kembalilah Agen H, lalu mereka berdua menembaki Hive dan film pun dimulai. So we've never faced the Hive before. Kemudian skin berpindah pada 20 tahun sebelum kejadian. Skin ya, bukan skin. Dan seorang gadis kecil bernama Molly yang sedang bocan alias bobot cantik. Lalu tiba-tiba terdengar suara gaduh di dalam dapur. Dan saat sang pria mengeceknya, ia kaget karena melihat makhluk yang belum pernah ia lihat. Lalu mereka pun menelpon polisi. Tetapi saat wanita menyentuh telepon, polisi sudah datang. Gila, cepet banget. Belum ditekan nomor sudah datang. Dan bisa ditebak polisi itu bukanlah polisi biasa, melainkan agen MIB yang mendeteksi adanya alien berada di rumah mereka. Lalu Molly terbangun dan mendengar bahwa ada makhluk bernama Terrantian. Molly yang bingung, ia dikejutkan dengan tiba-tiba munculnya sesosok alien monyet kecil yang lucu. Molly pun menyadari bahwa inilah yang sedang agen MIB cari dan segera menyuruh Terrantian pergi melalui jendela. Dan Terrantian pun menitipkan sebuah pesan atas kebaikan Molly. Kafula Natsulin. Apa artinya? Nanti kita bakalan tahu jawabannya. Lalu Molly pun melihat kedua orang tuanya dinetralkan oleh kedua agen tersebut. Dan beruntungnya para agen tak menyadari keberadaan Molly. Lalu skin pun digantikan pada Molly yang sudah dewasa dan memiliki keinginan atau cita-cita menjadi agen berbaju hitam yang dilihat sewaktu kecil. Dan ia telah mempelajari semua hal tentang NASA, bahkan mampu menyadap satelit NASA dengan mencuri identitas seorang profesor. Namun ia belum bisa mendapatkan lokasi organisasi MIB bekerja, sehingga ia melamar di banyak tempat, dari CIA, FBI, Warnet, bahkan sama tukang es krim.
Namun ia tak menemukan keberadaan kantor organisasi MIB tersebut. Sehingga akhirnya ia bekerja menjadi customer service di salah satu perusahaan sembari menyadap satelit NASA untuk meneliti pergerakan aneh di alam semesta. Dan akhirnya pada suatu momen Molly mendapatkan notifikasi aneh dari luar angkasa, objek aneh yang mendarat di bumi. An unauthorized landing. It's all happening. See you soon, Jimmy. Lalu Molly segera menuju lokasi tersebut, tetapi di sana tak ada apa-apa dan hanya ada pagar kawat listrik bertegangan tinggi. Molly pun kecewa dan bersedih akan hal itu, sehingga membuat para burung merpati terbang dan menembus kawat listrik tersebut. Molly yang kaget melihat hal itu lalu nekat menyentuh kawat tersebut, dan ternyata yang terjadi, Molly mampu menembus kawat listrik dan tak terjadi apa-apa, alias nggak kesetrum. Ternyata kawat itu adalah portal untuk menutupi lokasi terjatuhnya pesawat alien di sebuah gedung. Dan itu adalah kerjaan agen MIB yang sedang menangkap seorang alien yang mendarat di bumi tanpa izin. Lalu Molly pun dengan bahagia segera menyuruh sopir taksinya mengikuti para agen pergi. Dan tibalah pada sebuah gedung tua nan buluk. Dan di dalamnya ada Pak Tua baju hitam dan seekor anjing yang berjaga. Dan Molly pun dengan santainya masuk ke dalam ruangan itu. Tetapi tidak semudah itu Ferguson. Anjing kecil penjaga mencium kecurigaan Molly dan menyuruh menangkapnya. She's talk about amateur hour. And a what? Code black. Alhasil Molly pun tertangkap dan pastinya para agen MIB akan menetralkannya. Namun Molly berkata, aku bisa menemukanmu. Berapa banyak manusia di bumi ini yang bisa menemukanmu? Dan masuklah pemimpin besar kantor MIB cabang New York. Lalu menginterogasi Molly dan apa tujuan Molly mencari kami. Dan Molly pun menjawab, aku hanya ingin mengetahui alam semesta dan aku sudah mencarimu selama 20 tahun kurang lebih. Tetapi pimpinan tak suka dan malah menyuruh Molly dinetralkan. Lalu Molly sekali lagi berkata, aku ingin memakai setelan hitam sepertimu karena kamu terlihat cantik memakai itu. Dan konyolnya Molly pun diterima. Lalu menjalani tes dan mendapatkan nilai bagus, rata-rata 90 ke atas. You are no longer part Austin. Use this. Check, please. Konyol. Lalu Molly pun mendapatkan tugas pertamanya, namun sebagai agen magang yang ditugaskan untuk membantu cabang Loden, tempat agen H dan agen T bertugas. Kalian pasti bingung kenapa kok ada alien yang kerja di kantor ini. Jadi gini, MIB ini adalah sebuah organisasi keamanan alam semesta. Dan sebagaimana kita ketahui, alam semesta tidak hanya diisi oleh manusia saja. Jelas ada alien-alien dari planet yang bekerja sama dengan manusia dan tinggal di bumi. Lalu sebaliknya, manusia pun pasti ada yang tinggal di planet lain seperti Pluto misalnya dan bekerja sama dengan alien-alien di sana. Paham ya? Paham. Ya intinya kayak pertukaran karyawan gitulah ya, biar saling kenal gitu, biar akrab, biar enak. Lalu Molly pun menuju ke London dan mengendarai kereta api tua karatan. Eits, tunggu dulu, bisa berubah coy. Jadi kereta listrik kecepatan cahaya. Alhamdulillah dengan selamat Molly pun berhasil mendarat tepat di London. Dan skin pun berganti pada agen H yang sedang bermain judi bersama alien-alien penyusup yang berada di bumi dan memainkan permainan gila di mana ia harus mengambil kartu yang di dalamnya telah diisi ular kobra berkepala 3. Di sini agen H lagi nyamar ya. Tetapi gerak-gerik agen H pun ketahuan karena ia sedang mabuk dan para alien pun menyerang agen H. Namun karena agen H adalah agen terbaik di MIB, ia berhasil mengalahkan mereka satu persatu dan menodongkan pistol kepada pemimpin alien tersebut. Tapi sayangnya agen H malah tergigit oleh ular berkepala 3 dan di tempat itu hanya ada satu obat yang dipegang oleh istri pemimpin alien tersebut. Namun ular itu tak pilih kasih, ular tersebut juga menggigit sang pemimpin alien dan membuatnya sekarat. Dan agen H mengatakan akan memberikan apapun yang kamu minta asalkan obat itu untukku. Dan konyolnya istri alien memilih menyelamatkan agen H dan meminta imbalan tidur.
Tidur dengan Agen H, anjir, ngangkang online, anjir. Pelajaran ya buat kalian, jangan salah pilih bini dah. Salah-salah malah mati konyol, ngek. Gue jadi ngeri anjing, mending lu pada tepat dah. Nyari bini yang bener-bener soleha, bisa dipercaya gitu kan. Teteknya gede udah, gak usah aneh-aneh. Anjir. Udah lanjut. Kemudian skin berganti pada Molly yang kagum dengan kantor MIB cabang London, di mana banyak sekali para alien yang belum pernah dilihatnya selama ini. Kemudian, ia bertemu dengan Agen H dan disambut hangat oleh para agen karena nilai akademik Molly sangatlah bagus. Dan dilanjutkan Molly menyentuh seekor alien kucing lucu yang saat disentuh akan berubah menjadi ratusan tikus yang membuat para agen kewalahan menangkapnya. Wait, don't touch him! Kemudian skin berpindah pada sebuah negara bernama Marrakesh. Ada yang tahu daerah mana itu? Komen di bawah. Terlihat ada seorang karyawan restoran yang sedang ngepel dan dikagetkan tiba-tiba mati lampu. Lalu karyawan itu segera memperbaiki saklar listriknya. Dan disinilah kemunculan Dayatmum, musuh baru Men in Black. Dayatmum adalah tangan kanan Hive yang memiliki kemampuan paling hebat di antara para alien, di mana ia kebal terhadap senjata dan mampu menyerap dan merubah barang-barang di sekitarnya menjadi senjata lalu melelehkannya, termasuk manusia sekalipun. Lalu Dayatmum menyerap jiwa karyawan tersebut dan merubahnya menjadi tanah liat yang mengerikan. Ngeri cuy, sekali sedot tewas. Lalu Dayatmum menuju ke sebuah toko pernak-pernik dan di sana ia bertemu dengan alien pekerja pernak-pernik yang kecil. Mereka adalah alien kerajaan catur. Dayatmum meminta dibuatkan senjata kecil untuk membunuh Fungus. Fungus siapa bang? Nanti kita bakalan tahu, oke? Sabar. Lalu mereka diancam akan dibunuh dan dengan terpaksa para alien catur membuatkan senjata tersebut. Senjatanya kayak gimana bang? Nanti kita bakalan tahu, oke? Sabar. Oke lanjut, kemudian skin berganti pada Agen H yang terlambat di sebuah rapat karena habis gejotin alien. Anjir, mana rasanya? Gila. Di sana ada agensi yang iri kepada Agen H karena Agen T selalu membanggakan Agen H, bahkan tak pernah memarahi Agen H sekalipun ia telah terlambat pada sebuah rapat. Iri bilang, "Bos, di rapat itu mereka membicarakan tentang kedatangan Fungus yang sedang ingin berlibur dan mabuk-mabukan di sebuah kafe yang berada di bumi." Dan meminta bantuan agen MIB untuk mengawal bersenang-senang. Nah, Fungus ini adalah seorang alien cabul dan suka bersenang-senang, tetapi memiliki hati yang baik, di mana ia adalah anak dari kerajaan Jababian, yaitu sebuah kerajaan yang sangat kuat. Saking kuatnya, satu senjata mereka mampu menghanguskan bumi hanya dalam satu tembakan. Bisa bayangin dong kekuatannya tuh kayak gimana. Lalu yang bertugas menemani Fungus adalah Agen H, di mana Agen H adalah teman baik Fungus dan Fungus nyamannya bersama Agen H dan rapat pun berakhir. Singkat cerita, Molly yang mengetahui akan informasi bahwa Agen H mendapatkan misi penting menjaga Fungus, kemudian bertujuan untuk mendekati Agen H agar ia ikut bersamanya, dan dengan sedikit rayuan dan jebakan ala-ala pagel, akhirnya Molly berhasil ikut dalam misi tersebut. Actually, on second thought, maybe I could use some back. Dan pesen nih buat kalian para betina yang kencingnya masih jongkok, bulu ketek belum tumbuh, nggak usah sok-sokan jadi pagel dah. Jangan dulu mending daripada mati konyol ngek. Anjir. Oke lanjut, singkat cerita mereka pun datang menemui Fungus di sebuah klub malam dan bersenang-senang. Awalnya semua tampak lancar dan Fungus mabuk-mabukan, ditemani para betina-betina seksweh lah intinya. Hingga pada akhirnya munculnya kedua Dayatmum yang ikut berdansa. Lalu dengan sekejap mata mereka berhasil melumpuhkan Fungus dengan menggunakan senjata yang diperoleh dari pekerja catur tadi, dan tanpa disadari oleh Agen H dan Agen Molly tentunya. Kemudian Agen H dan Molly mengantarnya ke dalam mobil Fungus dan mengira bahwa Fungus telah mabuk karena minumannya yang ia minum yaitu vodka dan campuran pembersih lantai. Ya udah, itu alien memang ada minumannya kok. Ya pembersih. Namun saat mobil telah melaju dan mereka berpaling, tiba-tiba mobil meledak dan membuatnya nyantol di sebuah jendela, dan muncullah Dayatmum dari sebuah jalan yang telah hancur. One time it is. Help me. Lalu pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Agen H dan Molly menembaki mereka dengan senjata-senjata keren yang diambil dari spion mobil, pintu mobil, dan bahkan knalpot pun jadi senjata. Come on! Go! Right.
Namun Dayatnum tak mempan mereka tembaki dan membuat para agen sedikit kewalahan. Lalu Molly menghampiri Fungus dan Fungus berkata, simpanlah benda ini dan jangan sampai para agen MIB tahu mereka semua sudah berubah termasuk agen H. Lalu Molly menerima sebuah kristal dan Fungus pun tewas di tempat. Kemudian datanglah polisi India yang selalu telat dalam mendatangi sebuah kasus. Lu telat ngentot. Karena menyadari Fungus sudah tewas dan para agen semua datang, Dayatnum pun menghilang dan masuk ke dalam tanah. Kemudian agen H bertanya pada Molly, apa yang telah dikatakan Fungus? Tetapi seperti pesan Fungus, Molly menutupi semua dari para agen dan menyimpan baik-baik kristal tersebut. Lalu mereka berdua dipanggil oleh agen T. Ia nampak kecewa dengan kegagalan misi mereka menjaga Fungus, dan kerajaan Jababian menginginkan kepala mereka berdua dikirim ke sana lalu dikantongi kresek bekas ikan asin. Tapi itu hanya ancaman saja, nggak beneran. Dan datanglah agensi yang mengompor-ngompori agen T untuk memecat mereka berdua. Tetapi agen Molly berhasil merayu agen T untuk tidak memecatnya dan mengatakan berapa orang yang tahu tentang keberadaan Fungus. Dan agen T menjawab, hanya orang-orang yang ada di rapat kemarin. Lalu Molly berkata, berarti ada penyusup yang berada di MIB, dan membocorkan informasi ini. Dan jika ada penyusup yang mampu masuk ke organisasi MIB selaku keamanan tercanggih di alam semesta, itu adalah ancaman terbesar untuk bumi dan alam semesta. Lalu agen T salut dengan kecerdasan Molly dan ia setuju dengan alasannya. Kemudian menyuruh Molly dan agen H untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan agensi yang jengkel dari awal menjadi tambah jengkel karena bukan dia yang mendapat misi tersebut. Well, thanks for that. I'm sick of you. Kemudian mereka berhasil menemukan senjata kecil di tubuh Fungus dan berhasil mengidentifikasi siapa pembuat dan dari mana asal senjata itu dibuat. Lalu lokasi pun berpindah kepada Marrakesh, tempat kemunculan awal Dayatnum tadi ya. Di sana mereka bertemu dengan alien berjenggot yaitu Nasar dan Basam. Ya, itu jenggotnya itu alien sebenarnya. Lalu Basam dengan lancang mengatakan bahwa agen H telah dibunuh oleh Risa, alien seksi mantan kekasih agen H, tapi kok masih hidup. Lalu Nasar menampari Basam atas kelancangan mulut Basam. Risa siapa bang? Nanti kita bakalan tahu. Oke, yang seksi itu akhir. Lalu scene pun berganti pada agen H dan Molly sampai di tempat para catur bekerja. Tetapi mereka mendapati sang penjaga menjadi tanah liat dan para catur telah tewas. Namun ada satu alien catur yang masih hidup dan berusaha pura-pura bunuh diri di atas kematian ratunya yang telah diserang oleh Dayatnum. Lalu Molly yang gemes dengan kelakuan pion yang lucu kemudian menyemangati pion tersebut dan pion itu merasa senang karena disemangati oleh Molly. Lalu berjanji akan menjadi pengawal sekaligus penjaga sang ratu yaitu Molly seumur hidupnya dan akan setia padanya. Skin pun berganti pada agensi yang memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa Molly menerima sesuatu dari Fungus dan menganggap itu adalah pelanggaran mencuri barang bukti. Kemudian ia berusaha menangkap agen H dan Molly, tetapi tanpa sepengetahuan agen T. Lalu agen T tampak marah akan hal tersebut, tetapi karena para agen banyak yang mendukung agensi, kemudian agen T pasrah dan dengan diam-diam menyuruh agen H untuk jangan sampai ditangkap dan segera berlari dari sana. Lalu disusul dengan Dayatnum yang mengincar kristal tersebut dan mengejar-ngejar Molly. Kemudian tibalah pada skin yang keren di mana agen H meminjam kendaraan Nasar yaitu sebuah motor terbang, dan dengan kecepatan cahaya ia mampu pergi dari lokasi tersebut namun tak tahu tujuannya di mana. Quick, jump on! Press something! Nah, lalu tibalah mereka di sebuah gurun pasir. Mereka heran karena telah diuber-uber cuman gara-gara sebuah kristal. Dan setelah memeriksanya, ternyata Thermonuclear explosion. kristal itu adalah sebuah senjata yang dengan tenaga paling kecil mampu membuat sebuah lubang kawah yang begitu besar. Dan itulah alasan senjata itu dicari-cari dan terjawab sudah kenapa senjata itu diuber-uber. Lalu saat mereka kagum atas kehebatan senjata tersebut, muncullah Basam dari gelas minuman yang sebelumnya ditaruh Nasar. Dan Basam berhasil merebut kristal tersebut kemudian pergi menggunakan lorong waktu untuk diberikan kepada Risa. Singkat cerita, agen H dan Molly pun datang ke tempat Risa dengan agen H yang berpura-pura berkunjung ke rumah mantan dan Molly yang masuk melalui tebing pulau.
Dan disinilah Risa, alien cantik dan seksi, namun sangatlah kejam dan mempunyai usaha penyuplai senjata bagi para penjahat kelas kakap. Ia telah mendapatkan kristal tersebut dan akan menjualnya kepada Hive. Lalu di sini ada monyet besar terantian yang tak asing jika dilihat-lihat. Kemudian Agent H berhasil menemui Risa dan di sini Risa tampak sedikit senang namun juga kecewa karena Agent H datang ketika ada maunya. Ternyata Risa mengetahui kedatangan Agent H karena kristal yang baru ia dapatkan dan menyuruh terantian membunuh Agent H. Kemudian dilanjutkan pada Molly yang berhasil masuk melalui tebing dan menyusup ke dalam ruangan Risa. Lalu ia berhasil mencuri kristal tersebut, tetapi dikejutkan dengan kedatangan Risa dan Risa menunjukkan tangan ketiganya. Anjay, cantik-cantik punya batang. Lalu pertempuran pun tak bisa dihindarkan hingga pada saatnya Molly bertemu dengan terantian. Di sana mereka tampak saling mengenal dan mereka pun tampak heran karena sudah pada besar gitu ya. Bahkan keterantian yang dulunya imut sekarang sudah lebih besar dan menyeramkan. Nah, kita wajib mengenal sosok terantian ini biar enak gitu. Terantian adalah alien yang berasal dari planet Andromeda 2 yang memiliki otak sekecil biji kacang. Terantian adalah pasukan militer terkejam dan tak pernah berpikir jika disuruh membunuh. Namun terantian memiliki ingatan yang cukup kuat jika ada yang berbuat baik padanya dan amat sangat memegang teguh perjanjian. Dan di sini Molly dulu telah membantu terantian dari kejaran MIB waktu terantian masih kecil. Lalu terantian mengatakan Kavula Netsulin yang artinya akan kubunuh satu orang untukmu. Nah, dan ya akhirnya terantian pun membunuh Risa dan berhasil mendapatkan senjata itu dengan mudah. Ini namanya balas budi. Jadi buat kalian jangan ragu-ragu untuk berbuat baik, entah itu sama manusia atau sama hewan, yang penting baik aja pokoknya. Jangan capek berbuat baik. Barangkali di saat terdesak kayak gini kita dapat bantuan tak terduga kan, alhamdulillah gitu ya, lumayan. Oke, lanjut. Perjuangan mereka pun tak habis di situ dan mereka kembali bertemu dengan Dayat Num dan berhasil membuat mereka terdesak di sebuah pinggiran tebing yang telah dihancurkan. Namun di sini polisi India nggak telat ya dan berhasil menyelamatkan mereka dengan menembak Dayat Num secara bersamaan dan membuat Dayat Num hancur berkeping-keping. Ya saya nggak tahu kenapa kok bisa hancur, tapi di awalnya kan kebal senjata tapi bisa hancur ya. Tahulah teknologinya mungkin udah diperbarui. Tapi tak sampai di situ, jangan kira filmnya udah kelar ya. Di saat mereka sedang asik-asik merayakan keberhasilan mereka dan mengira bahwa bumi telah selamat, Molly selaku Agent H yang paling peka, ia merasa ada yang aneh. Dari mana Ti bisa tahu keberadaan mereka saat diserang Dayat Num dan datang tepat waktu gitu. Itu menjadi teka-teki yang Molly sangat penasaran. Lalu mereka pun mengecek senjata itu dan benar saja senjata dan Agenti ikut lenyap tak berjejak. Lalu agensi menyadari keanehan itu dan segera mengatakan bahwa Agenti pergi ke Paris. Lalu disinilah dimana agensi yang dulunya membenci Agent H malah bekerja sama untuk menyelamatkan organisasi MIB dengan mengatakan bukan Agenti yang berkhianat tetapi Agent H lah yang melakukan pengkhianatan karena telah mencuri senjata itu. Itu semua ditujukan agar para agen tidak pecah belah ya, karena selama ini yang memimpin mereka adalah pengkhianat dan tetap membuat nama Agenti harum di mata para agen. Lalu Agent H dan Molly segera menuju ke Paris dengan mengendari mobil canggih kecepatan cahaya dan sampailah mereka di tempat di mana film ini dimulai, yaitu Menara Eiffel. Ternyata benar Agenti berada di lokasi dan sedang berusaha membuka portal menuju alamnya sembari membawa senjata kekuatan super milik bangsa Jababian yang mampu menghancurkan bumi hanya satu tembakan saja. Pertempuran pun sedikit dipenuhi haru di mana Agent H menemukan fakta bahwa Agenti sudah dianggap sebagai ayahnya dan selalu membantu Agent H ketika ada masalah. Faktanya Agenti telah tewas pada saat pertempuran di awal scene dan berhasil menguasai raganya. Lalu Agent H dinetralkan oleh Hive dan seolah-olah ia telah berhasil membunuh Hive, padahal Hive lah yang berada di sampingnya selama ini dan Agent H sudah tewas. Lalu pertempuran pun tak bisa dihindarkan hingga pada saatnya Molly pun masuk ke dalam portal itu dan dengan cepat pion catur yang sudah berjanji menjaga Molly dengan nyawanya ikut masuk dan berhasil menangkap Molly lalu menembakkan sebuah tali dan membawa Molly keluar dari lubang itu. Ya ini di sini janjinya si catur ditepati gitu ya untuk menjaga si Molly sang ratunya. Lalu disusul dengan Agent H yang memanggil jiwa Agenti yang sudah diserap oleh Hive dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Seketika jiwa asli T muncul sebentar tadi dan menyerahkan senjata itu kepada Molly. Lalu Molly pun menembak jiwa T dan berhasil membunuh Hive dengan kekuatan maksimal senjata Jababian. Akhirnya semuanya berakhir dengan haru di mana Agenti telah tewas. Namun dengan senang juga akhirnya musuh besar alam semesta telah tewas.
Kemudian di scene akhir, Agen H mendapatkan dukungan dari semua agen untuk menjadi pemimpinnya, termasuk juga agensi. Yang dulunya benci banget sama Agen H, akhirnya mendukung Agen H karena dia memang pantas jadi pemimpin gitu, respect sama Agen H. Kemudian Agen Molly dicopot statusnya sebagai agen magang, ya itu jadi masalah banget dari awal, dimana ia selalu diremehin sama agen-agen lain dan susah banget berpendapat. Kini beliau mendapat sebuah posisi penting di New York dan mendapatkan alat yang ia idam-idamkan, yaitu penetral. Namun akhirnya mereka pun harus berpisah, di mana Agen H tugas di London dan Agen Molly kembali ke asalnya, yaitu New York. Dan nampak benih-benih asmara maksudnya, tetapi harus terhalang karena tugas masing-masing. Ya begitulah cinta, deritanya tiada akhir, anjay. Dan pada scene akhir kita diperlihatkan bahwa Agen Molly telah kembali ke London dan mencuri mobil H. Lalu mereka berdua nampak bahagia karena bisa bertemu. Ternyata Agen Molly mendapatkan izin untuk berkunjung ke London sesekali dan bertemu dengan Agen H. Tak lupa catur barbar pun ikut bersama mereka, tak ketinggalan. Dan film pun tamat. Now this is a very complicated piece of machinery. I'm gonna trust my gut. Aduh, film yang amat sangat seru sekali ya, gokil. Cuman sedikit sayangnya karena Agen T ternyata udah meninggal gitu, jadi kita nggak bisa ngelihat Agen T lagi di film-film MIB selanjutnya gitu ya. Jadi ya nggak ada penjelasan ya. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan berdiskusi di komentar, kita cerita bareng-bareng. Tangan saya pegel ngetiknya, sumpah udah 3 lembar ini saya bikin. Mana nulisnya sendirian, recordnya sendirian, terus ngeditnya sendirian. Aduh, tapi ya nggak apa-apa, itu semua saya lakuin demi AdSense. Maksudnya demi memuaskan dunia perfilman kalian, ding. So, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menemani waktu kalian yang amat sangat berharga. Saya Rio Permadi selaku tim RBB yang bekerja sendirian. Mohon maaf apabila ceritanya kurang lengkap dan mohon maaf apabila ceritanya kurang lengkap dan ada penyampaian yang salah atau menyinggung pihak-pihak tertentu. Pamit undur diri, sampai ketemu di dan salam barbar.